Bagi masyarakat Sumatera dan Kalimantan, buah cempedak sudah menjadi hasil alam yang banyak tumbuh dan banyak dijadikan camilan buah segar saat sudah matang. Tapi ternyata tidak hanya itu, cempedak juga bisa kita olah dan dicampur jadi bahan pembuatan macam-macam kue tradisional, terutama masakan Minang. Apa kau dah? Kue cibodak mau mah. Baru tangga inceknya dah. Iya, cibodak je lah kata itu ini doh. Mani dah. Mani. Kalau masak teh batang mani barang lah. Di mana ambil tadi kau dah? Ku batang ku. Pak John tidak perlu ragu soal memanjat. Ambo bisa diandalkan. Tidak mungkin anak Minang tidak bisa memanjat pohon. Apalagi kalau untuk urusan perut, pasti Ambo perjuangkan. Kata Pak John, kebanyakan cempedak itu tumbuh liar di hutan dan di kebun. Beda sedikit sama nangka yang masih kerabat cempedak yang banyak ditanam di pekarangan rumah. Cempedak ini memiliki pohon yang tinggi, bisa mencapai 20 meter dan biasa tumbuh di hutan daratan rendah. Tanaman yang merupakan tumbuhan buah dari famili Moraceae yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Thailand dan Malaysia. Menurut Pak John, kalau kulit buah sudah agak-agak coklat, terus duri di permukaan buah sudah tidak terlalu tajam, artinya cempedak sudah masak. Tapi karena cempedak muda juga bisa diolah, jadi kita turunkan saja semuanya. Selain dibuat gulai randang cempedak, ternyata cempedak juga masih bisa dijadikan campuran untuk membuat makanan khas ranah Minang lainnya. Salah satunya lamang. Maknet sudah siapkan semua bahan, jadi Ambo pas sekali datang kemari. Yang dijadikan bahan masakannya buah cempedak yang sudah masak. Kata Maknet, lamang itu sebenarnya sudah menjadi masakan khas dari semua daerah di Indonesia, terutama orang Melayu di tanah Sumatera. Nah, orang Awak juga menjadi salah satu daerah yang banyak membuat lamang ini. Tapi berbeda dengan lamang umumnya. Kali ini cempedak jadi bahan pembuatnya. Yang digunakan adalah daging cempedak yang sudah masak. Biar semakin bagus dan enak, kita juga butuh bahan tambahan, yaitu santan dari kelapa yang sudah tua. Santan ini akan membuat lamang terasa gurih, sekaligus yang akan membuat beras menjadi masak. Kalau istilahnya, santan pengganti air untuk menanak berasnya. Oh iya, parutan yang Bunet gunakan ini namanya kukuran. Orang Minang memang biasa memakai alat tradisional ini. Oh iya, biar semakin bagus, kita juga butuh bawang merah dan bawang putih untuk penambah sedapnya masakan. Bawangnya cukup digiling kasar, soalnya yang akan diambil itu aroma bawangnya saja. Nah, bawang yang lah halus tinggal dicampur dengan kelapa parut. Terus diramas-ramas untuk didapatkan santan dengan aroma bawang. Yang kita pakai ini santan kental dari kelapa tua. Selain rasanya lebih gurih, kelapa tua juga jadi banyak masakan yang mengandung minyak. Jadi lamang yang didapat tidak akan terlalu lengket di bambunya. Tugas Ambo mengumpulkan cempedak. Rupanya belumlah selesai. Saya masih harus memisahkan daging buah dengan biji cempedak. Soalnya yang akan kita campur dengan beras pulut itu daging buahnya, dan bijinya tidak kita pakai. Ternyata daging buah cempedak licin juga, jadi susah memisahkannya dengan bijinya. Ini udah nih? Hah? Udah. Oke, Udah. selanjutnya apa, Mak? Nih berasnya lagi nih. Oke, ini beras. Campur ke situ. Kalau semua bahan sudah selesai, tinggal kita aduk-aduk sampai rata. Kata Maknet, kami akan membuat dua jenis lamang, yaitu dari beras pulut merah dan putih. Jadi daging cempedak dibagi dua. Setengah untuk yang pulut putih dan sisanya untuk yang hitam.
Aduk-aduk terus ya, Mak. Nah, kalau sudah bercampur semuanya, tinggal dimasukkan ke dalam batuang atau bambu. Jangan terlalu penuh, biar santannya nanti bisa masuk. Oh iya, batuang yang pakai tidak terlalu tua ataupun muda. Kulit bambunya sudah buang agar tidak terlalu tebal, jadi lemangnya lebih cepat masak. Bagian dalam bambu juga sudah dibersihkan dan dilapisi daun pisang sebagai alas dan pembungkusnya lemangnya. Jadi kalau sudah masak lamang tidak akan lengket di bambu. Kalau bambu sudah terisi, semua jadi lamang, tinggal dibakar. Bambu yang berisi adonan lamang kita letakkan di tiang penyangga kayu bakar. Kalau memasak lamang, kita cukup memakai bara api saja. Jangan lupa masukkan santan biar pulut bisa tanak dan terasa gurih. Ambo dan Uda Awen harus memastikan bara api tetap ada, jangan sampai mati. Untuk masak lamang sebagai ini butuh 1 jam lebih. Bagi kami orang awak, biasanya lamang dimasak saat ada kenduri atau hajatan dan hari raya atau masa istimewa lainnya. Seperti kali ini kami masak lamang karena bahan yang dipakai juga tidak biasa, yaitu cempedak. Oh iya, sesekali batuang harus dibalik biar masakannya rata. Kalau aroma harum sudah tercium, artinya lamang sudah masak. Rasa lamang cempedak ini tidak perlu ditanya lagi. Pokoknya lama bana. Rasa manis cempedak bercampur pas dengan santan dan beras ketannya. Apalagi dimasak di dalam bambu, aromanya semakin mantap. Alam kami di Sumatera sudah terbukti banyak manfaatnya. Salah satunya cempedak hutan di Sejunjung ini. Agak angin seketik, Mak. Dek bakar tadi, Mak. Kau barabu mungkin enggak?